Hatta, Hatta, oke, Hatta, Hatta. Oh, tangan lu nak. Mana Ustaz? Anta, tangan. Hatta, ini Ustaz, silakan. Baik. Tutup ya. Hatta, ya sana, tajlis. Nah, 5 Azhar sih. Ya, berapa kebelakangan nih anak perhatiin Hatta kok kayak murung, kok diam-diam aja, nggak seperti biasanya. Kenapa Hatta? Mana ada Ustaz? Hah? Mungkin perasaan Ustaz aja Yang mungkin. bener Hatta. Beneran Ustaz? Kalau emang ada Sahih. masalah, boleh cerita, ngobrol. Jangan dipendem. Nggak ada masalah Hatta Ustaz. Hatta aman-aman aja di. Hah? Hatta aman-aman aja di pondok Ustaz. Tuh, ya. Kejadian apa Hamzah? Jujurlah sama Ustadz. Karena kan Ustadz paham nih karakter Hatta yang pada awal-awal masuk. Hatta kan anaknya aktif banget ya. Ya sering bercanda-canda. Kok belakangan ini kayak ada yang Hatta pendam gitu. Bolehlah obrolin sama Ustadz. Hatta juga nggak tahu Ustaz ya. Karena belakangan ini Hatta ngerasa semangat Hatta udah hilang Ustaz. Nggak kayak masa-masa awal mondok. Ya. Saya dulu waktu awal-awal Hatta mondok, Hatta ngerasa belajar tuh gampang banget. Terus berteman juga alhamdulillah akur-akur aja. Nggak pernah tuh ada kelas dengan kawan-kawan Ustaz. Tapi semenjak kejadian itu semuanya berubah Ustaz. Kalau boleh Ustadz tahu Hatta, kejadian apa Hatta? Kalau boleh Ustadz tahu. Dulu sebelum Hatta masuk ke pondok ini, orang tua Hatta seorang pedagang Ustaz. Dan alhamdulillah dagangan orang tua Hatta selalu laku Ustaz. Lumayan lah Ustaz untuk ngidupin Hatta sama adik di rumah. Tapi berapa bulan setelah Hatta mondok di sini, Hatta dapat kabar kalau usaha dagangan orang tua Hatta udah nggak ada lagi Ustaz. Ya sejak Hatta tahu kejadian itu, Hatta merasa ngapain lagi Hatta harus ada di pondok ini Ustaz. Toh yang dulu support Hatta, yang dulunya ngebiayain Hatta udah nggak punya apa-apa lagi Ustaz. Dan semenjak itu juga Hatta ngerasa hidup Hatta nggak baik-baik aja Ustaz di pondok ini. Jadi begini Hatta, kenapa kamu nggak nelpon orang tua, coba tanyain gitu. Apakah kamu ada masalah nih dengan orang tua? Atau kebalikannya orang tua yang bermasalah dengan kamu? Ya semenjak kejadian itu Hatta ngerasa ngapain lagi Hatta harus duduk di pondok ini? Ngapain Hatta harus netap di pondok ini lagi Ustadz? Toh orang yang dulu ngebangga-banggain Hatta untuk masuk ke pondok ini udah nggak bisa support Hatta lagi Ustadz. Ya. Toh keinginan masuk ke pondok ini juga bukan Hatta Ustadz. Ini keinginan orang tua Hatta. Ngapain Hatta harus berlama-lama di pondok ini Ustadz? Kalau memang mereka nggak bisa support anak lagi Ustadz. Oh ya, jadi gitu Hatta. Jadi gini Hatta. Izin Ustadz sebelumnya. Ya. Hatta mau nanya Ustadz. Boleh, silakan. Sebenarnya Ustadz, belakangan ini juga Hatta sering temenung Ustadz. Ya. Hatta kadang mikir, kok Hatta sekalinya punya masalah gini amat Ustadz ya. Langsung malas, berteman pun nggak sanggup lagi Ustadz. Kemudian Ustadz perhatikanlah kawan-kawan Hatta Ustadz.
semuanya enjoy di asrama Ustadz. Mereka senang dengan apa yang mereka punya Ustadz. Mereka seakan-akan kayak nggak punya masalah Ustadz. Bahkan mereka yang punya masalah pun nggak seperti Hatta hari ini Ustadz. Iya. Tapi kok kenapa ya? Hatta sekalinya dapat masalah, Hatta langsung kayak terkekang gitu Ustadz. Kok bisa Ustadz? Nah, jadi begini Hatta dalam hidup ini kan, Allah itu menguji hambanya sesuai dengan hambanya sanggupi Hatta. Berarti Allah menguji Hatta seperti itu, berarti Hatta sanggup atas ujian tersebut. Jadi Hatta paham kan? Betul sih Ustadz. Tapi Ana sebenarnya mau nanya juga ke Ustadz. Ya. Hidup apa selama hidup Ustadz di sini, Ustadz nggak pernah bertanya dengan hal yang sama Ustadz? Nggak pernah nanya hal sama seperti apa yang Hatta pikirin tadi Ustadz? Ya. Oh, jadi Hatta mau tahu ya gimana Ustadz waktu dulu. Nah, jadi begini Hatta. Ya, pada saat Ustadz dulu baru masuk intensif nih, ya kan? Ya, di tahun pertama Ustadz masuk, ya emang banyak sih cobaannya Hatta. Ya, mulai dari nggak betah, tiba-tiba rindu dengan orang tua, banyak banget cobaannya. Tapi setelah 2 tahun dan tahun ketiga aneh di sini nih, alhamdulillah ya semua itu ya sudah jadi aman, terbiasa gitu. Tapi ya Tapi apa Ustadz? balik pondok lagi, nggak bisa main handphone, nggak bisa nonton TV, nggak bisa jalan-jalan sama kawan. Cepat-cepat putra, Ya Pak. balik pondok. Ya ya. Putra, apa lagi? Ya Pak. Ya ya. Ini udah Siap, siap Bro. nih ya. Oke. Ya. Ingat. Oh, ini dong. Buat dengar udah ya. Fokus sama pelajaran. Fokus dengarkan ustaz-ustaz. Jangan melawan ustaz. Jangan buat malu ayah sama mama. Banggakan, harumkan nama orang tua. Kejar prestasi, jangan mau kalah sama kawan-kawan. Berlomba-lomba untuk terus berkembang. Saat dah, pulang lagi rajin ya. Dia balik dulu ya. Ya. Ya, hati-hati. Ya. Jadi Hatta ketika aneh menginjak kelas 5 itu dulu, jadi Ana sempat ada ketimpa musibah, ya kan? Ya, Ana lihat orang tua Ana sudah mulai tua, tapi orang tua Ana tetap semangat membiayakan Ana. Ya, dari pagi sampai siang, ayah Ana itu menjadi seorang pencuci piring di warung kopi. Dan setelah itu, setelah siap zuhur nih, ayah Ana itu menjadi pelayan di suatu rumah makan.
dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Jadi pada saat itu ada satu ketika pada saat ayah Ana itu mengantar makanan ke tempat customer, ya tanpa sengaja ayah Ana itu kepleset. Ayah Ana kepleset dan pada saat itu karena faktor umur yang ayah Ana alami, ya ayah Ana tersebut pun dilarikan ke rumah sakit Hatta. Ya, Terus gimana Ustaz? ya. Jadi pada saat itu mungkin ya mama Ana nggak memberitahu Ana karena mungkin ya biar Ana fokus di sini dalam menuntut ilmu. Ya, tapi kan yang namanya anak, insting seorang anak terhadap orang tuanya pasti kuat ya Hatta ya. Jadi pada saat itu kan hati Ana nih kan nggak karuan ya. Ya tiba-tiba kayak panik gitu. Tiba-tiba bawaannya lemes gitu kan. Tiba-tiba kayak kebawa pikiran begitu. Nah, pada saat hari itu dengan kondisi pikiran dan hati yang tidak tenang, Ana pun ya memberanikan dirilah meminta handphone kepada Ustadz Ana dulu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, Astair Mahmul lahzah Ustaz. الشيء أخي. Uridu an uhattif ummi Ustaz. أوه يس هذا Syukran Ustaz. هناك. Halo, Assalamualaikum Ma. Mama, gimana kabarnya di kampung Ma? Alhamdulillah, Putra juga baik kok di sini Ma. Ma, sebenarnya Putra pengen cerita Ma. Jadi akhir-akhir ini Putra kok kayak ngerasa gelisah gitu ya Ma ya. Kok gak tenang gitu Ma. Nah, jadi waktu saat belajar Putra kayak gak fokus, kayak ada kepikiran deh Ma. Nah itu Ma, jadi Putra kayak kepikiran ayah gitu Ma. Sekarang kondisi ayah gimana Ma ya? Kemarin yang terakhir Mama beritahu kan ayah masuk rumah sakit Ma ya. Gimana Ma? Dirawat sekarang Ma, sampai sekarang dirawat udah 1 minggu Ma. Oh berarti harus dioperasi juga Ma ya? Berarti separah itu ayah kemarin Ma ya? Nah, jadi pada saat itu ya, Ana pinjam handphone beliau. Ya, beliau memberikan handphone kepada saya, kepada Ana. Ya, Ana pun telepon lah Mama Ana di kampung. Jadi, Ana coba tanya kan, kok hati Ana nggak enak nih, Ma. Nah, saya menuntut ilmu di pesantren kok nggak enak. Boleh nggak, Ma? Tolong jangan disembunyiin gitu. Ya, lambat laun, Mama pun luluh lah. Dengan bujukan-bujukan yang Ana berikan kan begitu. Ana coba tanya, Ana coba rayu, dan Mama pun ya beritahukan lah gimana kisahnya. Ya seperti yang Ana ceritakan sama inti tadi, Hatta. Terus gimana reaksi Ustaz pas Ustaz tahu kejadian itu? Ya, pada saat Ana mendengar Hatta, jujur, Ana sempat depresi, sempat kepikiran, sempat shock. Dan pada saat Mama Ustadz pun ngomong pada saat itu, Ana nggak fokus dengar lagi. Ya tiba-tiba HP mati dengan sendirinya kan begitu. Ya, yang biasanya Ana itu yang ceria, sering bersenda gurau. Ya, semua itu sirna Hatta. Setelah Ana mendengar langsung kan informasi yang diberikan oleh Mama di kampung sama Ana, tanpa Ana sadari, Ustadz itu seringkali memperhatikan Ana. Sering memperhatikan anak kan, kenapa ini anak yang biasanya ceria kok sekarang tiba-tiba jadi murung ya. Oh, seperti Ustaz hari ini perhatikan hati. Iya benar banget Hatta, ya kan, ya tiba-tiba murung kan begitu. Jadi kan kalau emang Ana sebagai guru Hatta melihat Hatta nih yang biasanya ceria, tertawa, lari-lari, bercanda dan lain sebagainya, kan kita bertanya kan. Jadi pada saat itu Ustadz itu juga bertanya, memanggil gitu, kenapa, apa ada masalah begitu kan. Jadi ya Ana pun ceritalah sama beliau,
Ana cerita panjang lebar seperti yang Ana ceritakan sama Hatta tadi, beliau juga responnya sama. Ya, beliau kuatkan Ana juga, beliau semangatkan Ana juga, walaupun pikiran Ana ya agak karuan ya pasti kepikiran dong, karena ayah kan, gitu. Ya setelah itu Ana pun ya mengambil inisiatif lah, daripada Ana sedih berlarut-larut, ya Ana pun kembali lagi ke jalan Allah. Ya kan, dari sempat Ana depresi, sempat Ana ya nggak karuan, Ana pun mulai perbaiki diri Ana lagi, ya Ana pun mulai perbaiki sholat Ana lagi, ya kan. Mungkin ya semua ini teguran atas kelalaian Ana waktu santri, waktu kelas 1 dulu, yang suka bercanda dan lain sebagainya. Jadi begitu Hatta. Berarti selama ini Hatta cuma butuh support dong Ustaz? Ya benar. Setiap orang itu perlu teman untuk bercerita, ya kan? Jadi kalau emang punya masalah itu ya kita nggak bisa pendam. Nah, kita harus ceritakan. Mungkin kalau emang tidak dapat solusi dengan kawan, ya Hatta harus cerita juga sama Ustadz. Jangan Hatta pendam, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah Hatta. Nah, tanpa Hatta sadari, Hatta memendam masalah Hatta sendiri, itu akan jadi bumerang untuk Hatta. Hatta jadi nggak bakal fokus, Hatta jadi nggak bakal serius lagi dalam belajar. Hatta, jadi Ana teringat juga nih, kebetulan ini cerita masalah belajar kan, jadi Ana sempat teringat dulu pada saat Ana mau ikut ujian, ya kan, pada saat setelah kejadian Ana cerita nih sama ente tadi, ya Ana sempat ngedrop Hatta. Ana sempat ngedrop ya karena banyak beban pikiran. Kok Ya kan? segitunya Ustaz? Ya, kalau emang kita kepikiran dengan orang tua Hatta, emang bawaannya lemes. Nah, ya kan? Jadi pada saat itu Ana sempat ngedrop, Ana sempat opname juga. Ya kan? Jadi sempat diinfus di dalam UKS. Jadi pada saat itu alhamdulillah banget Hatta. Allah masih menolong Ana. Pada saat itu, pada saat ujian nih, jadi guru setiap pelajaran itu datang nih ke tempat Ana. Ya kan, ya ke tempat Ana ya menanyakan kabar, ya walaupun pada saat ujian, waktu ujian itu orang Ustadz itu tetap perhatian nih sama Ana, ya walaupun ya ujian tetap berlangsung, nah begitu kan. Jadi ya setelah ujian seperti biasa itu dimulai dengan bahasa Arab, ya bahasa Inggris dan lain sebagainya pada saat itu. صرف تصريفا لغويا من وزن فعل. Naam Ustaz. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorob. Mana Ustaz? ضربتم. Oh, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Okay, the next question is, now give me example of a complete sentence. Oke, Ustaz. I read I read the English book. Okay, your question is right. Thank you. Thank you. Thank you, Ustaz. Setelah ujian berlangsung, ya kawan-kawan letting Ana juga datang kok jenguk Ana. Ini titipan dari siapa? Itulah Ana dengar ente sakit makanya kami jenguk ke sini kan. Iya. Suruh sama ada kan sama kawan-kawan marhala suruh jenguk kan. Makasih lah. Oh iya, hari ini ada titipan dari wali asrama, katanya ada titipan dari wali ente surat nih. Ya, boleh anta bacakan nggak, Sohibi? Boleh. Heeh. Nak, jauhmu di pondok bukan tentang perpisahan, melainkan tentang perjuangan yang sedang ayah titipkan pada waktu. Mungkin hari-harimu lelah dengan pelajaran. Rindu rumah datang diam-diam di malam hari. Dan air mata kadang jatuh tanpa sempat kau ceritakan. Tapi percayalah, setiap langkah kecilmu menuju ilmu
sedang Allah catat sebagai jalan kemudian. Ayah tidak meminta kau menjadi yang paling hebat. Ayah hanya ingin kau tumbuh menjadi anak yang kuat, yang tetap berdiri meski lelah, yang tetap belajar meski sulit, dan yang tetap berdoa meski keadaan tidak selalu mudah. Nak, ilmu memang tidak selalu datang bersama kenyamanan. Kadang ia hadir bersama sabar, sepi, dan perjuangan panjang. Tapi kelak kau akan mengerti bahwa semua lelahmu hari ini adalah cahaya untuk masa depanmu nanti. Jika suatu hari kau merasa ingin menyerah, ingatlah, di rumah ada ayah yang selalu menyebut namamu dalam doa. Berharap anaknya pulang bukan hanya membawa ijazah, tapi juga akhlak, ilmu, dan kebanggaan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, nak, karena suatu saat nanti ayah ingin melihatmu berdiri tegak sambil berkata, "Ayah, semua lelah itu akhirnya terbayar." Sudah lebih dari cukup untuk Ana menjadi lebih baik lagi. Ustaz main nak, ada yang peduliin. Ya, sebenarnya Hatta itu bukan gak ada yang peduliin, tapi Hatta yang pendam. Hatta gak pernah cerita sama kawan, ya kan? Hatta pendam sendiri, kan kawan gak tahu Hatta punya masalah atau enggak. Hatta cuma di depan ini, Hatta cuma diem, Hatta murung, gak mau ngomong. Ya, gimana orang mau tahu? Gimana dong? Hatta cuma takut dibully Ustaz. Sebenarnya Hatta di pesantren itu orangnya baik-baik kok. Gak ada yang mau ngebully. Karena Hattanya aja mungkin negative thinking sama orang. Gak boleh, dosa. Gak boleh begitu. Ya kan? Coba deh Hatta mulai terbuka nih sama kawan-kawan. Mungkin dengan bantuan mereka Hatta bisa semangat lagi. Kan sama cerita kita Hatta. Ya kan? Ustaz sampai sakit lagi loh. Gara-gara kepikiran sampai ngedrop. Diinfus bahkan sampai ujian aja Ustaz di UKS. Dibela-belain tuh. Ustaznya datang ke UKS buat ujian kan Ustaz. Nah begitu. Jadi yang intinya Hatta harus tetap jadi anak yang kuat, yang bisa mengangkat martabat keluarga Hatta. Dengan Hatta murung seperti ini, itu salah satu langkah untuk membuat Hatta menjadi depresi. Ya kalau Hatta terus kepikiran, ya Hatta makin kurus. Ya kan? Nanti Hatta sakit gimana? Lebih ribet lagi kan? Orang tua lagi ini di kampung, lagi kurang biaya di kampung. Hatta sakit di sini. Kalau emang dari kampung kemari kan perlu biaya Hatta. Nah, maka dari itu beban yang Hatta pikul sekarang jadikan bahan bakar. Untuk apa? Untuk kita jauh lebih semangat lagi. Jangan gara-gara beban yang kita pikul kita menjadi lemah. Kita menjadi depresi. Ingat Hatta, Allah itu apabila Allah menguji kepada hambanya, apabila ujian tersebut besar, maka Hatta adalah orang-orang yang dipilih untuk melewati ujian tersebut. Karena kan kawan-kawan Hatta nggak ngerasain nih gimana ujian yang Hatta rasain sekarang. Jadi secara nggak langsung Hatta dari umur segini aja sudah ditempa mentalnya, sudah ditempa sebagai orang yang menjadi lebih kuat lagi. Ya Hatta ya. Ya juga ya Ustaz. Berarti selama ini Hatta cuma butuh support Ustaz. Iya. Dan Hatta juga harus yakinin kalau selama ini apa yang Hatta terima itu yang Hatta mampu ya Ustaz ya. Iya bener. Jadi Hatta nggak boleh nih berpikir negatif. Oh kok saya aja ya yang dikasih ujian gini. Oh kok saya aja yang begini. Nggak boleh. Kita harus apa? Harus berprasangka baik kepada Allah yang Maha Pencipta. Nah gitu. Hatta. Baik Ustaz, nanti insya Allah Hatta akan berbenah diri Ustaz untuk jadi lebih baik lagi. Benar. Apalagi kan minggu depan udah ujian Ustaz. Ya, jadi itu yang Ustaz takutin. Karena kan ini kan mau menjelang ujian Hatta. Ya, Ustaz.
kan tadi anak kebetulan Ana lihat Anta lagi galau tuh di depan, lagi kepikiran ya kan. Makanya ya Ana panggil. Ana pikir punya masalah apa kan? Namanya juga galau, Ustaz. Iya. Kamu ada-ada aja, galau terus. Oke, Ustaz. Baik ya, semangat ya. Insyaallah, Ustaz. Oke, jadi semangat. pokoknya Ustadz tunggu Hatta jadi yang lebih baik dari sekarang. Ustadz tunggu Hatta membahagiakan orang tua dengan Hatta menjadi juara. Bisa? Siap, Ustaz. Oke, pokoknya semangat ya Hatta ya. Siap, Ustaz. Oke, siap. Yuk Hatta, Ustaz, semangat. izin saya udah ngaji juga tuh di musola. Baik, kalau begitu Hatta, nanti Ketemu kita siap sholat juga, juga, Ustaz. sholat jangan telat. Oke, siap. Ustaz. Yuk Hatta. Oke, siap. Ya Hatta ya, hati-hati ya. Ya, Ustaz. Oke.